Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Nah, pada kesempatan kali ini, Master akan membahas tentang kemampuan verbal analogi. Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Pada kesempatan kali ini, Master akan merekomendasikan platform untuk teman-teman belajar persiapan tes CPNS nanti. Selain teman-teman juga belajar dari channel YouTube ini. Yang pertama adalah Sobat CPNS. Di Sobat CPNS, teman-teman bisa menguji kemampuan mengerjakan soal-soal SKD CPNS dengan sistem CAT yang sama dengan tes SKD sesungguhnya. Selain itu, teman-teman akan mendapatkan 30 paket latihan soal, ribuan soal tryout SKD Premium, tryout akbar dan ranking nasional, dan tentunya materi dan pembahasan soal yang sangat lengkap. Dan yang paling penting adalah dengan harga yang sangat murah, hanya dengan Rp65.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang tadi disebutkan. Platform belajar kedua yang Master rekomendasikan adalah Solusi Belajar. Ada 3 paket yang teman-teman bisa pilih untuk berlangganan, mulai dari paket skripsi, tesis, dan disertasi. Paket disertasi menjadi paket yang paling favorit yang banyak dipilih. Karena hanya dengan Rp149.999, teman-teman akan mendapatkan banyak sekali fasilitas unggulan. Teman-teman akan mendapatkan 50 paket tryout HOTS SKD Premium dengan tampilan yang sama dengan sistem CAT BKN, 54 paket latihan soal HOTS, materi dan tampilan soal per kisi-kisi, real-time score, statistik lengkap TWK, TIU, dan TKP, dan tentunya pembahasan soal yang sangat lengkap. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan mendapatkan tryout premium 1 pekan sekali, dan ini di ranking secara nasional. Nah, Sobat CPNS dan Solusi Belajar, insya Allah menjadi langkah awal teman-teman untuk sukses di tes SKD CPNS nanti. Jadi, tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang berminat, silahkan langsung klik link di deskripsi. Kita masuk ke soal yang pertama. Di tes kemampuan verbal analogi, teman-teman diminta untuk menganalogikan hubungan kata yang diketahui di soal dengan hubungan kata yang ada di pilihan jawaban. Kita lihat nomor 1 ini, neuron dan dendrit. Hubungannya sama dengan apa dan apa? Apakah galaksi dengan tata surya? Ataukah Bima Sakti dengan Milky Way? Akson dengan impuls? Atau D. Ikan dengan belalang? Atau E. Syaraf dengan kejepit? Nah, jawaban yang tepat untuk soal pertama ini adalah A, teman-teman. Galaksi dan tata surya. Nah, soal ini berkaitan dengan bagian. Jadi, dendrit merupakan bagian dari neuron atau sel syaraf. Sebagaimana hubungan tata surya yang merupakan bagian dari galaksi. Cukup jelas? Kita lanjut ke soal kedua. Rumput dengan titik-titik sama dengan titik-titik dengan hewan. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Apakah A. liar langka, B. kambing dinosaurus, C. taman kandang, D. ilalang dan buas, atau E. tanaman dan sapi? Betul sekali, jawaban yang tepat adalah E. tanaman dan sapi. Mari kita lihat hubungan katanya. Nah, pada soal ini berkaitan dengan jenis. Rumput adalah jenis dari tanaman, sebagaimana sapi adalah jenis dari hewan. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke nomor ketiga. Samudra dan laut. Nah, analogi yang menggambarkan 2 kata tersebut adalah apakah benua dan pulau, ataukah internasional dengan batas negara, negara dengan pantai, luas dengan tinggi, atau kapal dengan nelayan. Betul. Jawaban soal ini adalah A, teman-teman. Benua dengan pulau. Hal ini berkaitan dengan ukuran atau bagian, yaitu laut yang besar adalah samudra. Sedangkan pulau yang besar itu disebut sebagai benua.
Kita lanjut ke soal keempat. Biologi, matematika, kimia. Nah, kata apa yang sesuai dengan analogi tersebut? Teknik informatika, bisnis dan fisika, atau hukum, sejarah, bioteknologi, gizi, farmasi, keperawatan, teknik elektro, pendidikan fisika dan humaniora, kesehatan masyarakat, politik, dan instrumentasi. Ya, jawaban soal ini adalah C, teman-teman. Gizi, farmasi, dan keperawatan. Hubungan dari kata biologi, matematika, dan kimia itu adalah hubungan program studi yang umumnya berada dalam satu fakultas yang sama. Biologi, matematika, dan kimia berada di fakultas MIPA, sedangkan gizi, farmasi, dan keperawatan umumnya berada di fakultas kesehatan. Cukup jelas? Kita lanjut ke nomor kelima. Ikan dan air. Nah, ini sama halnya dengan apakah A, penyanyi dan musik, ataukah B, gajah dan kebun binatang, atau C, ibu dan halaman, D, makanan dan meja, atau E, burung dan udara. Jawaban yang tepat adalah betul, teman-teman. Jawabannya adalah burung dan udara. Analogi dari soal ini berkaitan dengan habitat, yaitu ikan hidupnya berenang di air, sedangkan burung hidupnya terbang di udara. Kita lanjut ke soal ke-6. Mosi keputusan sama dengan interpretasi dengan apakah A, transkrip, B, pandangan, C, internal, D, rencana, atau E, dampak. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, teman-teman. Pada soal ini berkaitan dengan sinonim. Jadi, mosi artinya keputusan rapat. Artinya hubungan antara kata mosi dengan keputusan itu adalah sinonim. Maka, kita juga harus mencari sinonim dari kata interpretasi. Kata interpretasi artinya sama dengan pendapat, kesan, atau pandangan. Maka jawaban soal ini adalah B, pandangan. Kita lanjut soal ke-7. Nasi dengan beras. Sama dengan analogi, apakah bubur dengan bayi, ataukah biji dan padi, roti dengan gandum, baju dengan celana, atau atap dengan jendela. Jadi jawaban nomor 7 ini adalah C, teman-teman, roti dengan gandum. Nasi merupakan hasil olahan dari beras, sebagaimana roti adalah hasil olahan dari gandum. Cukup jelas? Kita lanjut ke soal ke-8. Dingin dengan selimut. Sama halnya antara hujan dengan apakah A, payung, B, air, C, dingin, D, berteduh, atau E, basah. Jawaban soal ini adalah betul sekali. Jawabannya adalah payung. Cuaca dingin diatasi dengan memakai selimut, sedangkan saat hujan diatasi dengan menggunakan payung. Lanjut ke soal ke-9. Buas dianalogikan dengan titik-titik, sama dengan titik-titik dianalogikan dengan jet tempur. Apakah jawabannya harimau dan udara, serigala dan manuver, ular dan kecepatan, hiu dan terbang, atau singa dan cepat? Jawaban soal ini adalah B, teman-teman. Analogi soal ini adalah berkaitan dengan karakteristik. Serigala adalah salah satu hewan buas yang berbahaya. Jadi karakternya adalah buas. Sedangkan jet tempur adalah salah satu jenis kendaraan atau salah satu jenis pesawat yang dapat melakukan manuver berbahaya. Jadi karakter dari jet tempur adalah bisa bermanuver. Kita lanjut ke soal ke-10. Bulan dengan bumi sama dengan Neptunus dengan apakah A, Jupiter, B, planet, C, Neso, D, matahari, atau E, bulan. Analogi yang tepat untuk menggambarkan kalimat bulan dan bumi adalah Neptunus dengan matahari. Analogi yang tepat adalah bulan berputar terhadap bumi, sebagaimana Neptunus berputar terhadap matahari.
Kita lanjut ke nomor 11. Controller dengan robot. Sama halnya dengan apakah A. Otak dengan manusia? Ataukah B. Aktuator dengan motor? Ataukah C. Kaki dengan tangan? Ataukah D. Kepala dengan desa? Atau E. Kendali dengan tubuh? Jawaban yang tepat untuk analogi ini adalah A, teman-teman. Otak dengan manusia. Controller adalah bagian robot yang berfungsi mengolah informasi yang didapat dan mengendalikan pergerakan robot. Hal ini sesuai dengan fungsi otak pada bagian tubuh manusia. Cukup jelas? Kita lanjut ke soal berikutnya. Matahari dengan kulit. Analogi ini sama dengan apakah A. Panas dengan payung, suhu dengan lembab, cahaya dengan hitam, kentang dengan kepala, atau wortel dengan mata? Jawaban yang tepat adalah E. Wortel dengan mata. Nah, kira-kira apa hubungannya? Ya, sinar matahari pagi menghasilkan sinar UV yang menyentuh permukaan kulit untuk diubah oleh tubuh menjadi vitamin D. Hal ini bermanfaat untuk merawat dan menyehatkan kulit. Artinya hubungannya di sini matahari menghasilkan vitamin D dan bermanfaat untuk kulit. Hal ini sama dengan wortel yang mengandung gizi berupa vitamin A dan bermanfaat untuk kesehatan mata. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal ke-13. Kaki dengan sepatu. Kaki dengan sepatu sama halnya dengan apakah cat dengan kuas, meja dengan ruangan, telinga dengan anting, cincin dengan jari, atau topi dengan kepala? Ya, betul. Teman-teman di sini harus hati-hati atau harus jeli. Karena di sini jawabannya ada yang mirip-mirip. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah C, teman-teman. Telinga dengan anting. Pola kalimat yang mudah dipahami adalah sepatu digunakan di kaki. Maka hal ini sama dengan anting yang digunakan di telinga. Kalau kita coba masukkan satu persatu katanya, maka kita akan mendapatkan pilihan C adalah pilihan yang paling tepat. Kita coba gunakan kata digunakan ke dalam semua pilihan jawaban. Kuas digunakan di cat. Ini kurang tepat. Kuas digunakan untuk cat, ya. Kemudian yang pilihan B, ruangan digunakan di meja. Ini jelas tidak ada hubungannya. Kemudian jari digunakan di cincin. Harusnya kalimat yang tepat adalah cincin digunakan di jari. Ya teman-teman, jadi D juga salah. Kemudian pilihan E, kepala digunakan di topi. Kurang tepat ya, kalimat yang tepat adalah harusnya topi digunakan di kepala. Nah, maka ketika ada pilihan jawaban seperti ini, teman-teman harus jeli dalam memilih mana yang paling tepat. Yang paling teman-teman harus ingat adalah katanya harus sepadan dan posisinya juga harus sama. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal ke-14. Sungai dengan jembatan. Hal ini sama dengan apakah markah dengan jalan, rintangan dengan halangan, janji dengan tepati, kayu dengan terbakar, atau masalah dengan jalan keluar? Betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah E. Masalah dan jalan keluar. Agar bisa melewati sungai, harus mencari jembatan. Hal ini sesuai dengan analogi, agar bisa melalui suatu masalah, maka harus mencari jalan keluar. Kita lanjut ke soal terakhir. Titik-titik dengan daging sama dengan vitamin dengan titik-titik. Apakah utama dan suplemen, tulang dan sayur, sapi dan mineral, protein dan buah, atau makanan dan minuman? Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, teman-teman. Jadi hubungan katanya adalah sumber protein hewani ada pada daging. Sama halnya dengan sumber berbagai vitamin ada pada buah. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, demikian pembahasan soal kemampuan verbal analogi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Master doakan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kemudahan
dalam menyiapkan tes SKD nanti, dan tentunya diberikan hasil yang terbaik. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.